dalam respon Y, perubahan unit dalam X1 ketika X2 dipegang konstan. Demikian pula beta 2 itu mengukur perubahan yang diharapkan dalam Y per perubahan unit dalam X1 ketika X2 dipegang konstan. Untuk gambar 3.1 yang B menunjukkan sebuah plot kontur dari model regresi, yaitu garis-garis respon yang diharapkan konstan EY sebagai fungsi dari X1 dan X2. Secara umum, respon Y dapat terkait dengan variabel regresor atau prediktor. Sehingga persamaannya bisa menjadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai dengan beta K XK ditambah epsilon. Persamaan ini disebut model regresi linear berganda dengan K regresor. Dengan parameter BIJ-nya itu sama dengan 0, 1, sampai dengan K, yang disebut sebagai koefisien regresi. Secara umum, setiap model regresi yang linear pada parameter beta itu adalah model regresi linear, terlepas dari bentuk permukaan yang dihasilkannya. Jadi istilah kuadratik dan hasil interaksi dalam model ini menghasilkan fungsi berbentuk gundukan, tergantung pada nilai koefisien regresi. Model orde kedua dengan interaksi mampu mengasumsikan berbagai bentuk. Dengan demikian, ini adalah model regresi yang sangat fleksibel. Selanjutnya ada 3.2 estimasi parameter model. 3.2.1 ada least square estimation atau model kuadrat terkecil yang dapat digunakan untuk memperkirakan koefisien regresi dalam persamaan 3.2. Misalnya N lebih dari K observasi tersedia, dan misalnya YI itu menunjukkan respon yang diamati ke I, dan XIJ menunjukkan observasi ke I atau tingkat regresor XJ. Kita berasumsikan bahwa suku galat epsilon dalam model memiliki epsilon sama dengan 0, variansnya epsilon itu sama dengan sigma kuadrat, dan galat tidak berkorelasi. Ketika X adalah variabel acak, hanya perlu bahwa pengamatan pada setiap regresor bersifat independen dan bahwa distribusi tidak bergantung pada koefisien regresi beta atau pada sigma kuadrat. Ketika menguji hipotesis atau membangun selang kepercayaan, harus mengasumsikan bahwa distribusi kondisional dari Y diberikan X1 sampai dengan XK adalah normal dengan rata-rata beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai dengan ditambah BK XK dan varian sigma kuadrat. Selanjutnya, maka model regresi sampel yang sesuai dengan persamaan 3.2 yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 ditambah sampai dengan BK XIK ditambah dengan epsilon I. Ini bisa disederhanakan menjadi sama dengan beta 0 ditambah sigma J sama dengan 1 sampai K beta J XIJ ditambah epsilon I, dengan I-nya itu 1 sampai dengan N. Sehingga ada fungsi kuadrat terkecilnya dengan S beta 0 sampai BK-nya itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, epsilon I kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI min beta 0 min sigma J sama dengan 1 sampai K, BJ XIJ. Sehingga di lihat bersama normal kuadrat terkecilnya itu bentuknya seperti matriks. Dalam notasi matriks model yang diberikan oleh persamaan 3.8 ini adalah Y sama dengan X beta ditambah epsilon. Setelah disederhanakan menjadi seperti ini. Sehingga estimator kuadrat terkecil dari beta adalah seperti ini dengan syarat bahwa matriks inverse-nya ada dan matriksnya akan selalu ada jika regresor adalah independen secara linear, yaitu jika tidak ada kolom dari matriks X yang merupakan kombinasi linear dari kolom lainnya. Sehingga 3.2.3 sifat estimator kuadrat terkecil pertimbangkan dulu bias dengan asumsi bahwa modelnya benar. Karena epsilon sama dengan 0 dan
inverse dari X aksen X yaitu sama dengan I. Dengan demikian, beta topinya itu adalah estimator tidak bias dari beta jika modelnya benar. Sifat varians dari beta topi dinyatakan oleh matriks covariance yaitu sama dengan E beta topi min E beta topi dikali dengan beta topi min E beta topi aksen. Matriks covariance dari beta topi ditemukan dengan menerapkan operator varians pada beta topi. Sehingga menjadi varians beta topi itu sama dengan varians beta topi sama dengan varians x aksen inverse x aksen x aksen y. Sekarang x aksen x inverse dikali x aksen adalah matriks konstanta dengan varians dari y adalah sigma i, jadi varians beta topinya menjadi sigma kuadrat dikali x aksen x inverse x aksen x aksen sehingga Oke, menjadi x. mungkin nggak usah dibaca semua. Jadi itu varian beta topi, itu akhirnya yang belakang ya. Sigma kuadrat, X aksen X, inverse gitu ya. Jadi ini kan ceritanya mau nunjukin gitu ya. Kan tadi model regresi linear bergandanya coba di depan, ulang lagi. Slide-slide sebelumnya. Ini kan model matriknya Y sama dengan X beta plus error gitu kan. Nah, untuk dapetin beta tuh gimana? Kita mau mengestimate, mau menduga beta dengan menggunakan OLS dalam hal ini, metode kuadrat terkecil. Sehingga nanti tuh akan didapat beta topi sama dengan kan ini dia menguraikan gitu ya eh, setiap amatan I sama dengan nah itu yang di 3.8 dan seterusnya lah ya. Sehingga nanti dapat di slide berikutnya coba beta topi itu sama dengan X aksen X inverse dikali X aksen Y gitu kan. Coba slide berikutnya. Nah ini. Sehingga nanti kalau kita mau mencari penduga beta ya memang kalau udah multiple linear regression itu lebih mudah pakai ini matrik gitu ya. Nanti untuk mencari penduga beta nolnya berapa, beta satunya berapa gitu ya. Asalkan kita udah sudah bentuk gitu. Matrik X-nya tuh isinya apa-apa aja gitu ya. Matrik Y-nya isinya apa gitu kan. Nanti kita bisa dapetin. Nah, ini ya. Nah, beta topi ini kan estimator untuk B ya. Beta topi ini penduga untuk beta. Beta itu kan parameter ya. Beta topi ini yang kita dapetin dari sampel. Memiliki sifat-sifat seperti apa? Nah, yang pertama, ya kalau kita dapetin penduga untuk beta itu dengan OLS, ya. Yang pertama itu dia memiliki sifat tidak bias. Tidak bias itu artinya apa sih? Artinya expectation atau nilai harapan dari beta topi itu akan sama dengan beta. Nah, lihat ke slide berikutnya. Propertiesnya itu yang pertama tadi tidak bias, ya kan? Mana nih? Nah, pertimbangkan terlebih dahulu bias. Nah, nilai harapan beta topi sama dengan beta, terus eh, itulah yang disebut dengan nilai harapan beta topi sama dengan beta itu di situ sebenarnya menunjukkan bahwa beta topi itu merupakan penduga yang tidak bias bagi beta, ya. Tuh. Terus, kenapa kita perlu nyari var atau varians beta topi, gitu ya? Itu nanti digunakannya pada saat uji hipotesis. Kita akan memerlukan standar error. Standar error dari beta topi. Standar error itu nanti diperolehnya dari akar dari varian beta topi itu. Nah, akarnya ya nanti tinggal cari aja kan variannya udah ketemu tuh X aksen X inverse kali sigma kuadrat diakarkan gitu ya. Tidak. Ya, lanjut. Selanjutnya ada estimasi dari sigma kuadrat. Seperti dalam regresi linear sederhana, kita dapat mengembangkan estimator dari sigma kuadrat dari jumlah kuadrat residual SS res Ya. sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, YI min YI topi kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, EI kuadrat sama dengan E aksen E. Sehingga nanti dapat rata-rata kuadrat residualnya itu MS res sama dengan
SS res per n min p. Prediksi C.3 juga menunjukkan bahwa nilai harapan dari MS res adalah sigma kuadrat. Jadi estimator tak bias dari sigma kuadrat diberikan oleh sigma kuadrat topi sama dengan MS res. Seperti yang dicatat dalam kasus regresi linear sederhana, estimator ini dari sigma kuadrat adalah model dependent. Selanjutnya, ada kekurangan diagram scatter dalam regresi berganda. Mengikuti Daniel dan Wood tahun 1980, kami ilustrasikan diagram scatter untuk masalah dua regresor, Y sama dengan B, Y sama dengan 8 min 5x1 ditambah 12x2. Ini ada matriks diagram sebar ditunjukkan dalam figure 3.7, plot Y versus X1 tidak menunjukkan hubungan yang jelas antara kedua variabel. Plot Y versus X2 menunjukkan bahwa ada hubungan linear dengan kemiringan sekitar 8. Perhatikan bahwa kedua diagram sebar atau scatter plot ini menyampaikan informasi yang salah karena dalam set data ini ada dua pasang titik yang memiliki nilai X2 yang sama, X2 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4. Kita bisa mengukur efek X1 pada X2 tetap dari kedua pasang tersebut. Ini memberikan beta 1 topinya itu sama dengan 17 min 27 per 3 min 1 untuk X2 sama dengan 2, dan beta 1 topinya itu sama dengan 26 min 16 per 6 min 8 untuk X2 sama dengan 4. Jadi hasilnya itu benar kalau regresi berganda ini memiliki kekurangan di bagian diagram scatter. Sehingga mengetahui beta 1 topinya itu kita bisa mengestimasi sekarang efek X2-nya. Prosedur ini tidak umum berguna, namun banyak set data yang tidak memiliki titik duplikat. Contohnya ini menggambarkan bahwa membangun diagram scatter dari Y versus XY, J-nya itu 1 sampai K dapat menyesatkan bahwa dalam kasus hanya dua regresor yang beroperasi dengan cara aditif sempurna tanpa kebisingan, situasi regresi yang lebih realistis dengan beberapa regresor dan kesalahan dalam Y akan membingungkan situasi lebih lanjut. Jika hanya ada satu atau beberapa regresor dominan, atau jika regresor beroperasi hampir secara independen, matriks diagram scatter paling berguna. Namun ketika beberapa regresor penting saling terkait, maka diagram scatter ini dapat sangat menyesatkan. Selanjutnya, estimasi maksimum likelihood. Fungsi densitas normal untuk errornya itu adalah F epsilon I sama dengan 1 per sigma kali akar 2pi X E kali 1 min 2 sigma kuadrat dikali epsilon I kuadrat. Fungsi likelihood adalah densitas gabungan dari epsilon 1 sampai epsilon n atau sigma I sama dengan 1 sampai n F epsilon I. Fungsi likelihoodnya menjadi L epsilon beta sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, F epsilon I sama dengan 1 per 2 pi pangkat N per 2 sigma pangkat N kal E pangkat min 1 Ya per lah, 2. kamu bingung lah. Udah tadi itu baca semuanya. Oke, Oke. ini intinya aja ya. Jadi di regresi, untuk mendapatkan beta topi itu ada dua metode. Mungkin kamu bisa jelasinnya gitu presentasinya. Yang pertama, metodenya tadi pakai OLS, Ordinary Least Square, metode kuadrat terkecil. Metode yang kedua adalah menggunakan maksimum likelihood, gitu kan? Tadi kalau metode yang pertama, itu dasarnya kita meminimumkan jumlah kuadrat galat kan, ya. Kayak tadi kita dapetin dulu tuh errornya tuh gimana, terus aksen ya, kuadrat galat, terus kita minimumkan. Ya, meminimumkan itu.
Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ini udah masuk ke 3.3 di mana pengujian hipotesis dalam regresi linear berganda. Setelah parameter dalam model regresi berganda diestimasikan, terdapat dua pertanyaan yang perlu dijawab untuk melalui pengujian hipotesis. Yang pertama, apakah model secara keseluruhannya itu sudah memadai? Dan yang kedua, variabel bebas atau si regresor mana yang berperan signifikan gitu. Nah, buat menjawab pertanyaan tersebut digunakan berbagai prosedur pengujian hipotesis eh, agar prosedur ini bisa digunakan terdapat asumsi penting yang harus dipenuhi. Yang pertama, errornya atau kesalahan atau residualnya itu harus independen, terus harus mengikuti distribusi normal, terus memiliki rata-rata nol, dan memiliki variance constants tadi di di sigma kuadrat. Nah, yang pertama ini untuk ujinya itu uji signifikasi regresi yang dimana bertujuan menentukan apakah terdapat hubungan linear antara variabel respon Y yang paling tidak satu dari variabel regresor dari X1, X2, dan seterusnya sampai dengan XK. Prosedur ini sering dianggap sebagai uji kecukupan model secara keseluruhan atau global. Ini ada urut apa ya urutannya. Yang pertama itu kita tentukan hipotesisnya dulu, di mana H0 di sini itu sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan dan seterusnya sama dengan beta K sama dengan nol yang artinya di Oke, hipotesis sebentar. Saya iya Bu. potong. Uji hipotesis yang dilakukan di regresi itu ada yang pertama ini ya Iya, H0, beta 1 sama beta 2 ini secara simultan. Berarti kan tujuannya minimal nanti H1-nya itu minimal ada satu variabel yang berpengaruh signifikan ke Y. Artinya dia dalam hal itu menguji variabel penjelas sebanyak K ya dalam hal ini secara simultan pengaruhnya gitu ya terhadap Y. Yang kedua, uji hipotesis yang dilakukan apa coba? Sebelum ini uji prosedur koefisien regresi individu dan seterusnya. individu. Oke, langsung slide yang berikutnya. Mau nggak di tesnya? Jadi ada tiga kan, ya. Jenis hipotesisnya ini yang kedua itu adalah individu. Kalau tadi kan lihat H0, beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan dan seterusnya. Nol. Nah, sekarang kita ngelihat pengaruh parsial, apa individu gitu ya, spesifik. Kita misalnya mau ngelihat bagaimana variabel X3 pengaruhnya terhadap Y, signifikan atau enggak, tanpa mempertimbangkan keberadaan variabel lain gitu. Kalau yang tadi, hipotesis yang tadi yang pertama, itu secara simultan. Gitu ya. Bisa jadi, kayak minimal salah satu aja ada yang signifikan, tetapi yang lainnya nggak signifikan, misalnya seperti itu ya. Kalau dia secara simultan dibarengin, dia itu kita katakan eh, memiliki pengaruh yang apa ya tolakan nol lah paling tidak salah satu ada yang itu ya ada satu dua yang ketiga ada tiga kalau nggak salah Ini Bu, uji hipotesis linear. subset ya ada uji hipotesisnya tadi itu kalau saya lihat ada tiga lah subsetnya ya jadi kalau tadi kan parsial benar-benar satu kan beta J nah bisa jadi kita konsen ke subsetnya kalau misalnya kita punya 5 gitu, 5 variabel penjelas, X1, X2, X3, X4, X5. Ya. Misalkan kita konsen hanya mau melihat hanya X3 sama X4 aja gitu. Jadi kan subsetnya kan. Nah itu. Jadi ada tiga jenis hipotesis sih yang biasanya jadi perhatian. Tadi saya lihat gitu di buku Montgomery-nya ya. Ada yang individual juga dan ada yang subset. Ya. Oke. Yang subsetnya kamu nggak bahas ya? Mungkin di slide sebelumnya ada. Enggak, cuma ini aja. Nah, Dan itu sebenarnya ada regresi dan subset. Kamu ada tulisan subsetnya. Subsetnya mana? Ah, nol ya. Itu harusnya ada sih yang belum subset. Eh, nggak ditulis ya. ya belum dimasukin ke ininya Ah, Bu. iya. Ini baru Itu yang kan ada. individu. Yang individu aja ya. Oke. Silakan lanjut. Ya.
Ini untuk yang 3.3-nya itu ada kasus khusus dalam apa kasus khusus kolom ortonal dalam X. Ya. Dijelasin juga Bu. Nggak usah. Mungkin yang Langsung ke ini. ya yang Tiga titik otonom ini di interval kepercayaan atau selang ya kepercayaan. berhasil kepercayaan. Ya. Mm-mm. Dia membahas untuk koefisien regresi individual dalam regresi linear berganda, yang dimana dalam model ini tuh diasumsikan tadi bahwa galatnya itu bersifat normal, saling bebas, dan memiliki rata-rata nol dengan variansnya tuh konstan. Akibatnya, setiap nilai dari pengamatan dari YI-nya ini mengikuti distribusi normal dengan rata-rata beta nol ditambah dengan sigma eh, J sama dengan 1 sampai K dengan beta J X XIJ dan variansnya tadi konstan ya. Karena estimator parameter regresi dari beta topinya itu diperoleh sebagai kombinasi linear dari data, maka beta topinya juga berdistribusi normal dengan rata-rata beta dan matriks covariance-nya itu sigma kuadrat dalam kurung X T dan X min 1. Dengan mengetahui bahwa variabel dari beta topi J-nya ini memiliki distribusi normal, kita dapat menyusun statistik uji T untuk masing-masing koefisien regresinya. Ini di mana dari JJ adalah elemen dari diagonal ke J untuk dari matriksnya. Terus statistik ini mengikuti distribusi T tadi karena kita pakainya uji T-nya ya. Dengan derajat bebasnya itu N min P yang digunakan untuk membentuk interval kepercayaan atau selang kepercayaan dari 100 dikali 1 min alfa % untuk beta J-nya. Coba. Nah, ini untuk simultaneous confidence interval atau biasanya dalam regresi linear kita membuat confidence interval, selang kepercayaan untuk masing-masing parameternya seperti beta nol. Selang kepercayaan itu 95% untuk beta 0. Lalu 95% juga untuk beta 1. Gini disebut one at time interval atau 1/1. Dalam beberapa kasus kita perlu membuat lebih dari satu selang interval dari satu set data yang sama. Ini untuk in relative join. Ini untuk join confident regionnya atau daerah ininya penyelesaian daerah interval kepercayaan multiple regressionnya. Ketidaksamaan ini menggambarkan suatu daerah berbentuk elips. Konstruksi daerah kepercayaan gabungan ini relatif mudah untuk regresi linear sederhana P sama dengan 2. Sulit untuk P sama dengan 3 dan akan memerlukan perangkat lunak grafik 3 dimensi khusus. Hmm, udah, ini langsung masuk ke pengamatan baru, Bu. Oke, seperti yang waktu itu juga sama di itu ya, di Chatterjee. Ada yang prediction interval dengan confidence interval gitu ya. Nah, lihat bedanya itu ada penambahan angka 1 tuh di depan. Ya, prediction interval itu lebih ke prediksi untuk spesifik ya, individu gitu. Y tertentu. Tapi kalau confidence interval itu untuk mu, untuk rata-rata secara keseluruhan dari Y. Ya, bedanya confidence interval dengan prediction interval ya. Oke, terus apa lagi? Saya melihat lanjutnya udah selesai kah? Udah, Bu, ini udah masuk ke apa nih? Nah,
Ini kelompok 1 sampai sini kebagiannya. Iya, Bu. Oke. Eh, baik, terima kasih ya. Bentar, saya ulas dulu. Yang R-nya bukan kelompok 1 ya, tadi ya, penggunaan I- R-nya. Iya, Bu. Tidak Ya, terbahas. baik. Di Montgomery, kamu bisa ceritain nggak? Dia ilustrasi kan ada tuh delivery time data ya. Nah, itu apa sih? Membahas apa? Ceritanya tuh apa? Bisa nggak kamu jelasin? Kan dia ada example tuh dari Montgomery. Saya share screen ya. Coba kamu off dulu ini ya, turunkan. Saya share screen. Ini, ada yang bisa jelasin nggak? Bisa ceritain nggak? Ini ngomongin apa sih ilustrasinya? Yang lainnya juga semua baca ya. Tolong ceritain ke saya. Intinya dari kasus ini tuh ngapain gitu. Apa yang mau diketahui. Jadi saya tanya. Semuanya baca. Ya, ada yang menceritakan ini kasusnya gimana? Pak volunteer. Apa ini ceritanya? Saya harus baca. Ini ada siapa sih ini absennya? Kalau nggak ditunjuk, kalau ya nggak mau ada yang lain. Ayo, masa nggak ada yang bisa sih itu? Denisa ada nggak Denisa? Halo Denisa, Fatimah, Gracia, ada nggak? Ada Ibu. Ada. Tadi Denisa itu kemana? Ini Denisa nggak hadir ya. Oke. Gimana Gracia? Tadi saya tersebut apa sih? Sebentar. Apa ini ceritanya? Penelitian ini mau ngapain? Penelitian ini bertujuan untuk apa? Menganalisis mana ya? Kalian ini sebenarnya ada atau enggak sih? Ibu, Dipanggilin satu-satu nggak ada suaranya. Ibu Denisa, Ibu. Hmm. Kalau enggak saya suruh stop aja kuliahnya nih kalau nggak ada yang dengerin. Saya kuliah hari ini penuh, 3.
Dari jam 9:30, jam 8, ya jam 10, nyambung lagi, nanti nyambung lagi siang. Ini sebenarnya saya lagi nggak fit ini. Ada yang lagi saya rasa, ini sakit saya. Saya nggak ke kampus. Apa ini? Jadi itu perusahaan pembuat minuman itu sedang menganalisis rute pengiriman ke mesin berapa lama waktu yang diperlukan oleh seorang pengemudi itu untuk melayani atau mengisi dan merawat Ya, mesin-mesin tersebut bagus dulu. ya. Jadi intinya di sini dia punya data tentang waktu pengiriman ya. Kan ada vending mesin tuh kan kayak di GDS juga ada mesin itu ya. Kue apa tuh? Holland ya, Ya, Holland Bakery. Nah, ini juga sama vending mesin yang untuk soft drink gitu kan di beberapa tempat, tuh kan. Nah, dia tuh kan harus ngirimin kan apa servis ya dalam hal ini. Untuk pengirimannya ya, he is interesting in predicting the amount of time. Waktu yang dibutuhkan ya untuk melakukan pengiriman ya, pengiriman barang lah mungkin ya, anggaplah gitu. Pengiriman soft drink di vending mesin ini, di vending mesin yang di lokasi A, di lokasi B gitu kan. Ceritanya ini ada 25 ya, 25 vending mesin. Nah, untuk vending mesin yang di lokasi pertama butuh waktunya 16,68. Lihat kan ini beragam kan? Ya, waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan produk itu ya, itu beragam. Ya, Y ini. Yang menjadi variable of interest kita tuh variabel respon kita itu delivery time. Nah, keragaman dari Y ini bisa dijelaskan oleh apa aja sih gitu kan? Kenapa ini bisa beda-beda? Ada yang sampai 79 menit di yang 9 ini. Kenapa gitu kan? Nah, kira-kira apa sih yang bisa menjelaskan? Dia coba yang pertama, eh, mungkin kan kalau ininya ya, mungkin servisnya juga ya banyaknya produk yang stok ya, stok di produk tersebut gitu ya, stoknya ada berapa gitu kan? Oh, ini stoknya memang banyak tuh. Jadi ini delivery time-nya juga banyak gitu ya, mungkin bisa di situ. Jaraknya juga ini jauh gitu kan. Jadi sehingga waktu pengirimannya bisa lama gitu ya sampai 79,24 menit. Jarak, kemudian ini number of casesnya, stok yang dibawanya mungkin ya, anggaplah itu karena kita ini juga kurang jelas gitu ya. Mungkin bisa seperti itulah ya. Nah, karena dia sih dibilang di service activity include ya, jadi eh, namanya waktu yang dibutuhkan oleh seorang pengemudi gitu ya, ini ya, by the routed driver untuk menservis ya, untuk memperbaiki vending mesin pada suatu outlet, gitu ya. Jadi kan suka ada mekaniknya ya, mekanik itu dikirim ke lokasi A, lokasi B gitu kan tadi ya, untuk menservis di suatu outlet. Ini outletnya ada 25, katakan gitu. Nah, di sini dia perlu waktu menservisnya gitu kan. Karena di sini kan tulisannya predicting the amount time, lamanya waktu yang dibutuhkan oleh seorang ini ya road driver di sini seorang mekanik lah kita katakan itu untuk menservis the vending machine and an outlet. Jadi kalau di outlet yang pertama waktu yang dibutuhkan untuk menservisnya itu 16,68 menit. Nah, banyaknya cases yang harus di ininya ya banyaknya stoknya itu mungkin yang untuk di servisnya di situ stoknya tinggal 7 misalnya. Dan ini lamanya waktunya apa jaraknya dari kantor mungkin ya dari tempat dia ke outlet itu 560 feet dan seterusnya lah. Ini mirip dengan yang di Chatterjee itu ya. Yang di Chatterjee itu repair kan, waktu memperbaiki komponen elektronik. Ini juga mirip-mirip gitu kan. Di sini variabel bebasnya kita lihat ada 2. Waktu yang di Chatterjee yang di bab simple integration kan kita
hanya waktu mereparasi gitu, menservis dengan banyaknya komponen. Cuma satu kan X-nya. Nah, ini sekarang ada 2 variabel bebas. Nah, kita spesifikasikan dulu modelnya tuh maunya seperti ini. Ada intercept gitu ya. Dan ini apa parameternya yang mau kita duga. Beta 0, beta 1, beta 2. Juga asumsinya. Nah, perlu dicek gitu ya. Nah, karena ada beta 0 ya di sini. Nah, kita kan tadi udah dapet ya untuk dapetin bagaimana kita mendapatkan beta topi ya artinya sekaligus gitu ya mendapatkan beta 0, beta 1, beta 2. Tadi kan formulanya sudah tadi ditunjukin X aksen X inverse X aksen Y. Nah, kita bikin matrik X-nya. Nah, untuk matrik-matrik X-nya itu sebenarnya isinya ya semua amatan nilai-nilai dari variabel penjelas kita. Tapi di kolom 1 ini dikasih nilai 1 karena kan nanti ada beta 0-nya kan untuk beta 0 ya di sini. Ini nilai-nilai untuk X1, ini nilai-nilai untuk X2. Dan ini vektor nilai-nilai tadi yang delivery time-nya itu ya. Sini Y-nya. Nah, jadi nanti untuk dapetin beta topi, ini kita kan perlu ini, matrik X aksen X. Tadi X-nya sudah dapet kan? Nih. Nah, perhatikan untuk X aksen X, ini ada pola sebetulnya. Di sini ditunjukin. Kalau kamu bisa merinci sisma ini. Ini matrik X aksen X. Ya, jadi ini awalnya X aksen X kali beta, ini vektor beta, ini vektor Y. Sorry, X aksen Y. Ya, jadi ini kalau boleh ditulis, ini sebetulnya ini X aksen X, beta, yang ini X aksen Y. Ya. Jadi itu nanti X aksen X, beta sama dengan X aksen Y. Beta topi itu nanti X aksen X inverse kali X aksen Y itu ya. Nah, ini kalau Anda lihat ya, di baris 1 kolom 1 itu adalah N. Nah, banyaknya amatan ada berapa? Misalkan tadi 25. Yang ini sigma XI 1. Ya, kalau nanti kuadrat. Ya, sigma kuadratnya itu tadi apa? Maksudnya sigma kuadrat itu varian untuk error gitu ya. Kan tadi varian untuk error itu sigma kuadrat. Jadi kalau misalnya yang Anda butuhkan sigma kuadrat, ya ini tinggal dikuadratin aja gitu kan. Dan ini ada R square. Ini ada R square adjusted. Ya, ini sebetulnya waktu yang disampaikan itu udah dijelaskan juga apa bedanya R square dengan yang R square adjusted. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan bandingan model, prediktornya berbeda, kita pakainya R square adjusted. Karena kalau yang satu model regresi prediktornya ada 3, yang satu model regresi variabel prediktornya ada 5. Ya kalau kita nggak sesuai kan ya jelas R square yang variabel prediktornya lebih banyak itu akan lebih besar. Meskipun mungkin kecocokan modelnya nggak terlalu bagus banget dibandingkan yang model yang satunya. Makanya untuk mengkoreksi itu gitu ya pakainya ini R square adjusted. Oke. Nah, ini untuk melihat apa analisis of varian juga untuk melihat kebaikan model juga ya. Di model regresi itu apa minimal tadi yang ada H0, beta 1 sama beta 2 gitu ya. Minimal salah satu variabel penjelas itu tidak sama dengan 0. Atau salah satu variabel penjelas itu signifikan lah pengaruhnya ya. Nah, ini gunakannya lihatnya dari yang tabel yang bawah ini, yang analisis of varian. Untuk menguji hipotesis beta secara simultan, bisa dilihatnya dari sini, lihat ya. Oke, jadi yang tadi H0, beta 1 sama beta 2 sama dengan beta dan seterusnya,
Kita mau lihat itu model regresi kita eh, useful atau enggak dalam menggambarkan atau menjelaskan keragaman Y. Kalau dilihat di sini P-nya, P value-nya 0. Berarti minimal satu dari variabel penjelas itu apa tidak sama dengan 0 atau memiliki pengaruh ya terhadap Y. Itu ya. Nah, ini sebetulnya yang nilai 10,6 ya. Ini adalah sigma kuadrat, penduga untuk ragam galat. Ya, penduga untuk ragam galat itu kan sebenarnya SSE dibagi DB kan, yang saya bilang. Ini N-nya kan tadi 25. Ya, dikurangi banyaknya parameternya yang akan diduga, itu ada beta 0, beta 1, beta 2. Berarti kan ada 22 nih. Ya, jadi jumlah kuadrat galat yang SS error gitu ya, SSE dibagi DB, ini akan menghasilkan ini 10,6. Atau ini dikuadratin. 3,25 sekian dikuadratin itu akan dapatnya 10,6. Gitu ya. Ini untuk menguji secara simultan. Nah, untuk yang ini sekuensial SS ini nanti ada uji parsial gitu ya, uji sekuensial yang berikutnya. Ya, oke. Ini tadi sudah dijelaskan juga masalah penduga tak bias ya, karakteristik dari beta topi. Dia salah satunya adalah penduga tak bias. Kemudian tadi juga sudah di slide ya bahwa varian dari beta topi adalah ini ya, sigma kuadrat X aksen X inverse. Nah, nanti yang ini yang X aksen X inverse ini dinotasikannya dengan ini, matriks C ya. Jadi nanti di bawah-bawah itu kalau ada simbol C, ini sebenarnya ini X aksen X inverse. Inverse-nya dari X aksen X. Ya, jadi nanti kalau mau ngelihat mana ya, misalnya X aksen X inverse-nya, oh, di sini nggak ada ya X aksen X inverse-nya. Ya, kalau mau mencari var beta 0 berarti carinya di ini ya, C X aksen X inverse gitu ya. Katakanlah ini ada matriknya gitu ya. Kita dapat matriknya ini berarti C di simbolnya C00, C11. Nah, terus di sini C22 dan seterusnya. Lihat ya. Ini yang di diagonal utama, yang ini untuk bersesuaiannya nanti untuk beta. Yang ini untuk beta 1, ini untuk beta 2. Sehingga nanti kalau var beta 1 topi gitu ya. Lihat yang ini C11 gitu ya dikali sigma kuadrat. Kan tadi formula var beta topi itu kan ini nih. Atau yang mana ya? Ini. Nah, yang ini kan lebih jelasnya lagi. X aksen X inverse kali sigma kuadrat kan. Nah, berarti kalau var beta 1 ambil C11 yang bersesuaian di ini ya di matriks C-nya C11 kali sigma kuadrat. Kalau var beta 2 berarti nanti cari dari matriks C ini yang di diagonal utama yang di baris yang ini nih. Yang baris ketiga berarti kan. Di diagonal utama baris ketiga. Kalau baris yang pertama tadi untuk beta 0. Baris yang kedua untuk beta 1. Ini untuk beta 2 dan seterusnya. Ya, C22 kali sigma kuadrat. Jangan lupa dikalikan ragam galatnya ya kali sigma kuadrat gitu. Nah ini kan tadi ya bagaimana kita untuk menduga ragam galat sigma kuadrat tadi SS res gitu kan dibagi dengan ini dibagi dengan DB ya, dibagi dengan N min P. Nah masih pakai ilustrasi yang di depan tadi itu ya SS resnya sigma kuadratnya dapat ini. Ini kan sesuai dengan yang di Minitab tadi ya sudah ya tab. Nah kemudian yang ini untuk menganalisis ini ya, untuk melihat hubungan linier, gitu kan. Tadi sudah juga ya di slide-nya itu ya, ini namanya matriks scatter plot. Ya, matriks scatter plot ini menampilkan secara simultan gitu, karena kita punya X-nya lebih dari satu kan. Jadi kalau yang ini berarti menampilkan hubungan antara X1 dengan apa? Kira-kira apa? Yang ini dulu deh. Yang ini. Ada yang titik-titik ini. Maaf. Ini menampilkan hubungan antara, ada yang tahu nggak? Ini titik-titik yang di sini.
ini antara Y dengan X1 gitu ya. Ini Y-nya, ini ke sini X1. Ini plot antara Y dengan X1. Yang ini plot antara Y dengan X2. X2. Iya, yang ini X1 dengan X2. ya bagus. Yang ini X1 dengan X2 ya. Itu ya. Itu kita lihat polanya kayak gini nih matriks scatter plotnya. Ya, tapi kata dia bilang apa tadi if there is only one or hanya satu or few dominant regressor or if the regressor operationally independent the matrix plot is most useful. Tadi kebetulan keubah regresornya cuma 2 ya. Nanti begitu banyak itu biasanya apa ya nggak terlalu ini banget ya nggak terlalu bisa kita identifikasi ya nanti ada di bab 10 gitu ya mau ngeliat kan salah satu asumsi dari multiple linear regression itu kan antar regresor itu saling bebas ya tidak ada multicollinear. Nah nanti kalau untuk XX-nya yang banyak kita ngecek gitu ya hubungan antara XX itu bisa katanya di bab 10 gitu ya. Di bab 10 itu bahasnya apa sih judulnya? Oke, ini variabel selection ya. Jadi bisa jadi gitu ya XX yang kita punya ya misalnya banyak gitu ya kita nggak apa mungkin kita perlu hanya seleksi saja reduksi gitu ya nggak semuanya mungkin berpengaruh signifikan atau bisa bisa jadi nggak semuanya harus kita masukin dalam model gitu bisa mungkin seperti itu ya kita pilih gitu kan lakukan selection variabel. Oke. Nah, kemudian tadi metode pendugaan ini yang maksimum likelihood-nya. Nah, ini tadi penduga ragam Garrett. Beda ya, pembaginya dia dibagi dengan N. Nah, kalau yang ini pembaginya N itu dia menghasilkan penduga yang berbias. Jadi, sigma kuadratopi ini merupakan penduga yang berbias bagi sigma kuadrat apabila ini menggunakan metode maksimum likelihood. Ya, jadi ini yang sigma kuadratopi ini dia itu berbias. Ya, berbeda dengan yang di depan tadi yang sigma kuadratopi yang pakai OLS itu tadi ya dibaginya tuh N min P ya. Nah, yang OLS ini akan ini tadi maksimum likelihood ya. Nah, ini eh, merupakan penduga yang berbias. Tapi kalau yang OLS gitu ya, dia tak bias ya di bawahnya itu pembaginya N min P. Kemudian ini hipotesis testing ya di regresi. Saya bilang yang pertama adalah secara keseluruhan, bagaimana kelayakan model secara keseluruhan. Kita akan menguji itu. Artinya ya tadi kalau menguji kelayakan model secara keseluruhan, perumusan H0 H1-nya itu seperti ini. Ya, ini ya. Nah, kemudian yang kedua kita tertarik ya mungkin dari regresor atau perubahan penjelas tersebut gitu ya, perubahan penjelas tertentu itu yang important, yang useful itu yang mana? Bisa jadi tadi cuma satu doang yang menjadi interest kita, beta 1 aja atau beta 2 aja atau subset. Gitu ya. Nah, lihat ya kita yang kedua. Ini ya, test on individual and subset ya. Nah, kalau yang individual dia gini. Rumusan hipotesisnya ya. H0 beta J sama dengan 0 gitu. Dan nanti eh, statistik ujinya pakai T ya, pakai T hitung ini T. Beta J topi dikurangi ini sebenarnya dikurangi 0 gitu ya. Kalau dikurangi 0 kan enggak ini ya tetap jadi makanya enggak dia tuliskan. Tapi kalau misalnya kalau suatu konstanta yang selain 0 ya perlu dituliskan. Di sini beta J topi dibagi dengan akar dari varian betopi sebetulnya. Nah, tadi varian betopinya kan ini kan, sigma kuadrat kali CJ. Tadi CJ-nya itu yang elemen-elemen di diagonal yang di matriks C, yang tadi X aksen X inverse. Kan? Oke, misalnya ini mau nguji apakah variabel yang X2, yang jarak gitu ya, X2 distance yang tadi kasus yang tadi tuh, ya,
ini pengaruhnya ini bagaimana gitu ya terhadap waktu untuk servis tadi ya. Kalau dia sama dengan 0 kan berarti dia tidak signifikan. Nah, tadi formulanya beta 2 topi dikurangi. Nah, beta 2 topinya kan udah dapet ya tadi berapa. Itu tinggal masukin gitu. Terus ini yang bersesuaian dengan si C tadi. Berapa nilainya. Ya, dikalikan dengan dan seterusnya ini dapat. Oke, sehingga kita simpulkan ya karena T-tabelnya itu sekian, dia lebih besar ini dari T-tabel, berarti tolakan 0. Artinya si jarak ini berkontribusi secara signifikan gitu ya. Pada model, tapi dengan catatan gitu ya, nih si variabel X1 tuh juga ada di dalam model gitu ya. Jadi, tetap gitu ya, sifatnya dia fix gitu ya, dengan asumsi variabel lainnya itu tetap ada di dalam model. Atau fix lah nilainya. Gitu ya. Nah, sekarang ini yang subset ya. Yang hipotesis yang ketiga itu H0 gitu ya, beta gini. Misalkan kita mau melihat sekaligus beta 1 sama beta 2 ya, subset itu dari yang tadi ya. Oh, sorry, maaf. Untuk subset ini kita partisi si variabel apa si vektor beta. Vektor beta itu kita partisi gitu ya, jadi 2 ya. Yang di atas vektor beta 1, yang di bawah kita namakan vektor beta 2 ya. Vektor beta 1 ukurannya sekian. Vektor beta 2 ukurannya R kali 1. Nah, misal kalau saya mau menguji beta 2 ini sama dengan 0, H1 beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, ya. Nah, tadi kan kita partisi beta itu jadi beta 1 sama beta 2 ya. Jadi ini kita urai si X betanya itu menjadi X1 beta 1 plus X2 beta 2. Gitu ya. X-nya juga sama. X-nya itu kita partisi jadi 2 juga. X yang bersesuaian dengan beta 1 kita sebut dengan X1. X yang bersesuaian dengan beta 2 kita sebut dengan X2. Gitu ya. Nah, kalau yang enggak dipartisinya yang di awal dia masih sebelum dipartisi kita sebut full model ya. Apa X-nya itu masih yang full untuk full model. Oke, mungkin untuk ini nanti bisa dilihat ya ini ada apa full full model, reduce model ini ya. Sebentar. Ini tadi belum dibahas ya. Final linear hipotesis. Ini sebetulnya ya agak ini ya, agak ekstra kalau kalian ngambil model linear ini dibahas nih. Confidence interval tadi sudah ya. Nah, confidence interval untuk si beta J aja dan confidence region tadi ya untuk daerah beta ya. Simultan ya. Kalau yang tadi one at time ya, satu satu gitu. Ini simultan tadi juga sudah dibahas. Ini ada data yang lain. Oke. Mungkin yang selanjutnya yang kelompok yang bahas R, apakah sudah join belum? Sudah lengkap belum? Sudah, Ibu. Sudah ya. Baik. Saya ingin lihat bagaimana penggunaannya dengan R ya. Kelompok berapa berarti tadi yang saya minta? Kelompok 2 ya? Maaf Ibu, ini yang R itu yang di bab berapa ya Bu? Bab 1 atau bab 2 Bu? Yang di bab 1. Mbak. Kelompok 3 ya berarti? Iya Ibu, kelompok 3. Ya, baik. Oke, kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 3. Baik Ibu, mungkin sebelumnya saya izin share screen-nya PPT-nya dulu ya Ibu. Ya,
Ini saya share screen-nya cuma bagian interpretasi dari R-nya atau dari penjelasan awal ya, Bu? Bentar, saya masih mute. Gimana, gimana? Ini Bu, jadi kan kalau yang di R itu juga ada penjelasan materinya ya, Bu. Ini dijelasin juga dari awal atau cuman yang bagian interpretasi contoh di Langsung R-nya aja aja, Bu? coba. Kamu nyoba nggak? Kamu coba nggak? Iya, dicoba, Ibu. Oke, coba. Kalau yang di Boleh. PPT ini langsung interpretasinya. Ya udah, boleh. Kamu ceritain dulu gimana ilustrasinya, terus hasilnya gimana, interpretasinya gimana. Silakan. Nah, jadi untuk di bagian yang bab satu di buku Sampret yang R itu, nah, kita ingin mencari estimasi harga rumah. Nah, tujuannya ini adalah untuk menentukan harga jual yang tepat untuk sebuah rumah, di mana jelas sangat penting bagi penjual dan pembeli. Nah, solusi dari masalah ini adalah dengan menggunakan model regresi, di mana harga jual rumah diregresikan terhadap karakteristik penting rumah seperti jumlah kamar tidur, kemudian ada luas bangunan, dan lain sebagainya yang nanti akan dijelaskan juga. Nah, data yang kami ini berasal dari penjualan rumah di Levittown di New York sejak Juni 2010 sampai Mei 2011. Di mana wilayah ini dipilih karena rumah-rumahnya cukup seragam, kemudian dibangun sekitar tahun 1948 sampai 1950-an, dan cocok untuk studi regresi. Total rumahnya itu ada 85 rumah, dan variabel yang dipakai sebagai prediktor harga rumah adalah bisa dilihat di sini ada jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas bangunan, luas tanah, tahun dibangun, dan pajak properti. Nah, mungkin untuk interpretasinya boleh dilanjut oleh Saul. Baik, terima kasih Adita. Yang selanjutnya ada analisis gambar 1.4. Nah, pada gambar 1.4 ini menunjukkan scatter plot dari harga jual atau sell price terhadap masing-masing variabel prediktor. Nah, yang pertama di sini ada antara variabel bedroom sama sell price. Nah, interpretasinya variabel bedroom memiliki hubungan yang lemah terhadap variabel sell price atau harga jual karena titik-titik cenderung horizontal yang menandakan jumlah kamar tidur tidak memiliki pengaruh besar langsung terhadap harga jual. Yang selanjutnya yang kedua ada variabel bedrooms dengan variabel sell price. Nah, variabel bedroom dan variabel sell price ini memiliki hubungan positif dan cukup kuat terhadap variabel sell price karena harga rumah cenderung naik seiring jumlah kamar mandi, tetapi bukan linear yang sempurna. Nah, yang ketiga itu variabel living area dengan variabel sell price. Nah, variabel living area ini memiliki hubungan positif dan kuat terhadap variabel sell price karena pola linear terlihat jelas bahwa titik-titik membentuk garis naik yang cukup rapat, tetapi memiliki dua outlier atau dua titik yang sangat jauh dengan titik-titik yang lainnya sehingga rumah dengan luas bangunan yang jauh lebih besar. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada variabel lot size dengan variabel sell price. Nah, variabel lot size memiliki hubungan positif tetapi lemah terhadap variabel sell price karena titik-titik menyebar tetapi tidak ada pola naik yang jelas seperti beberapa rumah dengan tanah besar tetapi harganya tidak tinggi serta memiliki dua outlier rumah dengan ukuran tanah yang jauh lebih besar. Terus selanjutnya ada variabel year build dengan variabel sell price. Nah, di sini variabel year build memiliki hubungan positif tetapi lemah terhadap variabel sell price karena rumah yang dibangun lebih baru cenderung lebih mahal, tetapi polanya tidak terlalu jelas. Serta sebagian besar rumah dibangun tahun 1948 sampai 1952. Ini menunjukkan kurangnya variasi tahun, serta terdapat 3 outlier rumah dengan di dibangunnya jauh yang lebih baru. Terus ada variabel property tax dengan variabel sell price.
Nah, variabel property tax ini memiliki hubungan positif tetapi lemah terhadap variabel sale price karena ada kecenderungan bahwa rumah mahal memiliki pajak yang lebih tinggi. Tetapi data tidak membentuk pola yang kuat dan konsisten, serta terdapat dua outlier rumah dengan pajak properti yang jauh lebih tinggi. Lanjut, Adita. Nah, di sini kesimpulannya, variabel living area merupakan variabel yang paling kuat pengaruhnya terhadap harga rumah. Bedroom juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan, sedangkan variabel seperti year build, property tax, lot size, dan bedroom memiliki hubungan yang lemah dan tidak selalu konsisten. Kita juga harus mempertimbangkan keberadaan outlier pada beberapa variabel yang bisa mengganggu hasil dari model regresi kita. Nah, selanjutnya ini ada analisis dari regresi linear berganda yang telah kita coba di RStudio. Nah, di sini interpretasinya itu di sini ada intercept itu koefisiennya minus 7,149 sampai dengan seterusnya dan p-value-nya 0,065043. Nah, ini merupakan titik awal dari model regresinya. Nah, kemudian dari variabel bedroom sendiri memiliki p-value-nya itu 0,192361. Nah, ini tidak signifikan karena menambah satu kamar tidur tidak berpengaruh secara signifikan ke harga rumah. Nah, kalau yang bedroom, p-value-nya itu 0,000171. Nah, ini signifikan karena jika kita menambah satu kamar mandi, maka harga naik sebesar 51,70 dolar. Nah, kemudian variabel selanjutnya ada living area. P-value-nya itu 9,22 sampai 0,5. Nah, ini signifikan karena jika kita menambah satu SQFT itu maka harganya akan naik sebesar 65,9 dolar. Nah, kalau misalnya variabel yang lot size itu p-value-nya 0,831197. Nah, ini tidak signifikan karena jika kita menambah luas tanah itu tidak akan berpengaruh banyak pada harga rumah. Nah, selanjutnya ada year build. Itu p-value-nya 0,058981. Nah, ini hampir signifikan. Karena rumah yang lebih baru cenderung memiliki harga yang lebih mahal, tetapi kita tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Yang terakhir ada property tax. P-value-nya itu 0,603734. Nah, ini tidak signifikan, yang artinya pajak properti tidak berpengaruh banyak pada harga rumah. Boleh dilanjut tadi, Kak. Nah, di sini ada ringkasan dari model dari yang tadi hasilnya. Jadi residual standar errornya itu nilainya 47.380. Nah, interpretasinya itu residual standar error sebesar 47.380 menunjukkan bahwa secara rata-rata prediksi harga rumah dari model ini bisa menyimpang ke sekitar harga 47.380 dolar dari harga yang sebenarnya. Nah, nilai ini memberikan gambaran seberapa presisi model kita. Nah, terus di sini ada R-square. Nah, nilai R-squared ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 50,65% variasi harga rumah berdasarkan variabel-variabel prediktornya. Nah, sisanya sekitar 49,35% kemungkinan dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi yang telah kita hitung. Nah, kemudian ada adjust R-squared. Nah, ini menunjukkan bahwa sekitar 46,85% variasi harga rumah dapat dijelaskan oleh model setelah memperhitungkan kompleksitas atau jumlah prediktornya. Nah, ini merupakan ukuran yang jauh lebih konservatif dan reliabel dibandingkan R-square biasa yang tadi yang 50,65%. Nah, di sini ada nilai F statistiknya yaitu 13,34 pada 6 dan 78 DF.
derajat bebas. Nah, di sini merupakan uji keseluruhan model sangat signifikan. Nah, di sini ada p-value dari F statistik. Nilainya 2,416 10. Nah, yang model secara keseluruhan signifikan. Nah, kesimpulannya yang berpengaruh secara signifikan adalah jumlah kamar mandi dan luas bangunan. Terus yang tidak signifikan adalah jumlah kamar tidur, luas tanah, pajak, dan tahun rumah dibangun, meskipun tahun rumah dibangun itu hampir signifikan. Nah, model ini menjelaskan sekitar setengah variasi harga rumah. Hasil F-test menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, yang berarti setidaknya ada satu variabel prediktor yang secara statistik berpengaruh terhadap harga rumah. Lebih lanjut tadi, Toh. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Inaya. Kemudian di sini ada contoh interpretasinya. Misalnya terdapat sebuah rumah dengan karakteristik seperti di bawah ini. Jadi ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, terus 1.500 ukuran tanah living area, kemudian 6.000 juga untuk ukuran tanah dengan ukuran besar. Kemudian keterangannya juga dibangun tahun 1948 dan terakhir ada pajak sebesar $6.300. Nah, estimasi harga rumahnya itu yaitu $265.360. Maka confidence interval versus prediction interval. Untuk confidence interval itu seberapa akurat rata-rata harga rumah diperkirakan untuk kondisi seperti ini. Sedangkan yang prediction interval seberapa besar variasi harga sebenarnya yang mungkin untuk rumah baru dengan karakteristik yang sama. Next. Contoh yang confidence interval versus prediction interval berdasarkan perhitungan dengan mengambil data sampel sebanyak 20 data dari data awal didapatkan prediction interval 95%, yaitu dari 167.276 sampai 363.443. Jadi dia jauh lebih besar dibanding confidence interval karena memperhitungkan variasi antar rumah. Harga rumah diprediksinya kan 265 juta. Tapi untuk rumah baru dengan fitur seperti di atas, harga sebenarnya kemungkinan berada di antara 167 sampai 363 juta. Untuk confidence interval 95%, yaitu dari 238.481 sampai $292.238. Rata-rata harga rumah dengan fitur seperti di atas diperkirakan antara 238 juta sampai 292 juta. Dan yang terakhir, prediction interval 50% dari 231.974 sampai 298.076. Kisaran kemungkinan harga ini dengan keyakinan 50% atau dia lebih sempit dari yang 95%. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adita. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari analisis gambar 1.5, di mana pada gambar 1.5 ini menunjukkan diagnostic plot dari model regresi harga rumah. Nah, tujuannya itu untuk mengecek apakah asumsi regresi linear ini sudah terpenuhi atau belum. Dan di sini yang pertama kita bahas itu adalah plot dari plot residual versus fitted value atau yang bagian kiri ini. Nah, di mana sumbu X-nya ini adalah si fitted value-nya atau merupakan prediksi dari model regresi. Kemudian sumbu Y-nya itu atau residuals adalah selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi atau YI dikurang YI topping. Nah, titik-titik ini merupakan error atau kesalahan model untuk setiap data. Tujuannya untuk memeriksa atau mengecek asumsi linearitas dan homogenitas varians. Nah, kalau modelnya bagus, titik-titik dari sebuah ini akan menyebar secara acak di sekitar garis horizontal 0. Dan dia tidak membentuk pola tertentu, atau misalnya dia membentuk pola lengkungan, atau misalnya dia membentuk polanya itu garis naik atau turun. Nah, jadi polanya itu bisa kita katakan juga seperti awan yang acak gitu.
Nah, kemudian kalau modelnya buruk, itu dia akan ada pola khusus. Dia bisa berbentuk lengkungan atau bentuknya kayak V, atau bisa bentuknya itu seperti kipas, garis miring, ataupun lainnya. Nah, kalau modelnya buruk juga, dia menandakan modelnya itu tidak menjelaskan semua variasi dengan baik. Dan dapat menunjukkan juga bahwa ada non-linearitas atau masalah heteroskedastisitas. Nah, kemudian untuk interpretasi dari gambar A, yang plot residual versus field value, di mana grafiknya ini menunjukkan titik-titik itu terlihat acak dan tidak membentuk kurva ataupun pola melengkung. Maka dapat dikatakan bahwa linearitasnya sudah cukup baik. Variasi residual kira-kira merata atau tidak makin besar atau kecil di sisi kanan dan kiri. Maka dapat dikatakan juga bahwa homoskedasitasnya sudah cukup baik, meskipun terdapat beberapa titik agak jauh atau ada outliner, tapi secara umum tidak terlalu mengganggu. Nah, kemudian ini untuk plot yang sampel kuantil dan theoretical kuantil atau normal Kiki plot. Nah, untuk sumbu X-nya ini adalah theoretical kuantil, merupakan kuantil dari distribusi normal teori, atau misalnya Z-score. Kemudian di sumbu Y itu adalah sampel kuantil, di mana dia merupakan nilai residual aktual dari model regresi. Nah, tujuannya itu untuk memeriksa apakah residualnya ini berdistribusi normal. Nah, kalau modelnya bagus, dia titik-titiknya itu berbaris rapi, mengikuti garis diagonal. Nah, kalau modelnya bagus juga, berarti residual memang mengikuti distribusi normal. Nah, tapi kalau misalnya modelnya buruk, titik-titiknya itu akan menyimpang jauh dari garis diagonal. Dan artinya residualnya itu tidak normal. Maka dapat mempengaruhi validitas inferensi statistik seperti interval kepercayaan ataupun p-value-nya. Nah, untuk interpretasi dari gambar B ini, gambar yang ini, grafik kikinya ini menunjukkan bahwa sebagian besar residual mengikuti distribusi normal, terutama di bagian tengah. Namun ada sedikit penyimpangan di ujung kanan dan di bawah kiri atas. Nah, ini menunjukkan ada beberapa outlier dan sedikit penyimpangan dari normalitas. Nah, untuk analisis gambar T1.6 akan dijelaskan oleh Devina. Ya, baik. Jadi tadi plot-plot ini ya, untuk diagnostik yang penting gitu ya. Nanti itu kalau misalnya kalian lakukan analisis regresi, jadi udah ditunjukkan dulu tahap-tahapnya itu apa dulu gitu ya. Deskripsiin, lihat. Coba buat plot antara Y sama X1, Y sama X2. Tadi kan apa harga rumah ya, sale price itu Y sama apa tadi bathroom atau itu. Setelah itu, yaitu untuk melihat hubungannya ya, pola linear enggaknya gitu ya, antara Y dengan masing-masing variabel itu buat deskripsi data. Di tahap awal boleh kamu buat plot itu. Setelah itu kamu lakukan diagnostik, ngecek asumsi lah ya, ngecek asumsi itu terpenuhi atau enggak. Plot-plot yang bisa digunakan, tadi yang pertama, plot antara fitted value, Y-topi ya, Y-topi, dengan si residualnya itu. Ya, untuk melihat apakah galak kita itu bersifat acak atau enggak gitu kan. Kalau memeriksa itu homokedastisitas juga ya, homokedastisitas keragaman galak kita itu homogen atau enggak. Ya, jadi kalau misalnya dia tidak membentuk pola, misalnya biasanya tuh polanya tuh corong gitu ya, tadi sudah disebutin juga. Nah, kalau kayak gitu berarti kan dia membentuk pola tuh. Berarti asumsi homokedastisitas tuh tidak terpenuhi. Gitu ya. Jadi plot antara Y-topi dengan residual gitu ya, dengan E. Yang kedua, plot namanya normal probability plot ya, kuantil Z-score gitu ya, kita plot dengan tadi sampel kuantil. Kalau dia membentuk pola apa sih kayak garis lurus gitu ya di diagonal itu, berarti secara aproksimasi asumsi kenormalan tuh terpenuhi gitu ya. Nah, ini apa lagi? Buat plot residual dengan masing-masing prediktor ya, dengan masing-masing X ya. Oke, silakan lanjut dulu. Oke, baik. Ini untuk interpretasi setiap scatter plotnya. Di sini yang pertama, prediktornya jumlah kamar tidur, di mana residual menyebar secara acak di jumlah kamar tidur
atau angka bulat seperti 2, 4, dan 5. Tidak terlihat pola tertentu atau outliner yang ekstrim, maka model cukup akurat dan tidak bermasalah untuk variabel jumlah kamar tidur. Yang kedua ini untuk prediktor kamar mandi. Jadi sama kayak kamar tidur, grafik residual versus kamar mandi menunjukkan penyebaran acak di sekitar 0. Titik-titik mengelompok pada angka bulat yaitu 1, 2, dan 3. Tapi tidak menunjukkan pola atau tren tertentu. Maka model bekerja cukup akurat untuk variabel jumlah kamar mandi. Dan yang ketiga ini prediktor living area, di mana grafik residual versus living area tampak penyebaran residual semakin besar pada rumah berukuran besar. Hal ini menunjukkan kemungkinan masalah heteroskedastisitas, maka model mungkin lebih stabil jika menggunakan log transformasi pada luas rumah. Boleh dilanjut. Nah, yang keempat, ini prediktor untuk lot size atau ukuran rumah. Atau luas tanah rumah. Jadi grafik residual versus lot size menunjukkan penyebaran yang cukup acak, menandakan model bekerja cukup baik secara umum. Namun, terdapat beberapa outlier pada rumah dengan luas tanah besar yang dapat mempengaruhi akurasi prediksi. Dan yang kelima, ini untuk prediktor tahun pembangunannya. Jadi secara umum model memprediksi harga rumah cukup baik berdasarkan tahun dibangun. Tidak ada pola sistematis pada residual. Namun terdapat beberapa tahun tertentu atau sekitar 1960-an, di mana model terlihat memprediksi kurang akurat, mengindikasikan potensi outlier atau variasi yang tidak tertangkap model. Dan yang terakhir ini untuk prediktor pajak properti. Residual tersebar secara acak terhadap pajak properti. Tidak ada pola atau outlier besar, maka model cukup akurat memprediksi harga rumah di semua tingkat pajak properti. Untuk yang R-nya sudah sampai yang tadi aja ini. Ya, baik. Oke, ini ringkasannya ya. Mau coba bisa ditampilin dulu ringkasannya apa? Oke, jadi untuk ringkasannya ini, nah jadi ada 3 tujuan. Sebentar, tutup. Kenapa? Kenapa, Dita? Sebentar, maaf Ibu, ada error. Nah, jadi ada Oke. 3 tujuan utama dalam regresi yang telah disebutkan pada awal pembahasan, di mana yang pertama itu memodelkan hubungan antara X dan Y. Nah, di sini ada estimasi least square atau beta topi, dia merangkum perubahan yang diharapkan dari Y untuk berubah X dengan memperhitungkan semua variabel dalam model. Kemudian ada standar deviasi estimasi dari Galat atau simotopi, dia digunakan untuk memperkirakan simpangan baku dari error. Kemudian ada R kuadrat atau RA kuadrat, dia mengestimasi proporsi dari variasi dalam Y yang dijelaskan X. Kemudian interval kepercayaan untuk fitted value, dia itu memberikan ukuran presisi dalam memperkirakan nilai target yang diharapkan untuk sengumpulan nilai-nilai prediktor tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu ada prediksi untuk variabel target, di mana memasukkan nilai-nilai tertentu dari X ke dalam model regresi yang telah di-fit akan memberikan estimasi nilai target untuk observasi baru. Kemudian ada juga prediksi itu interval prediksi kasar, yaitu Y topi ditambah 2 sigma topi. Nah, ini memberikan pengukuran cepat tentang seberapa jauh kemampuan model untuk memprediksi observasi baru. Nah, selain ada interval prediksi yang kasar, ada juga interval prediksi eksak, di mana dia ini memberikan ukuran yang tepat dari batas-batas prediksi tersebut.
Oke, Nah, yang ya baik. Oke, terus boleh. Yang terakhir ini ada pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesisnya ini bisa menggunakan uji F, di mana uji F ini memberikan pengujian terhadap signifikansi statistik dari keseluruhan model antar variabel. Kemudian uji T ini untuk setiap koefisien kemiringan atau slope, di mana dia menguji apakah nilai sebenarnya adalah nol. Kemudian memberikan uji juga apakah suatu variabel memberikan kontribusi prediktif tambahan setelah menentukan variabel lain. Nah, uji T juga dapat diperluas untuk menguji hipotesis lainnya terkait koefisien regresi. Nah, kemudian ada catatannya juga, karena semua model ini bergantung pada asumsi yang mendasari model regresi, maka bagian penting dari analisis regresi ini adalah memeriksa apakah asumsi-asumsi tersebut terpenuhi, di mana plot residual yang dibahas dalam bab ini merupakan bagian penting dalam proses tersebut, dan diagnosis serta uji lainnya akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya. Baik. Udah ya. eh ini waktunya juga sudah habis ya. Tadi yang dibahas itu kan dari yang buku yang handbook ya, analisis R ini. Tadi kalau yang VIF-nya belum ya, belum nyampe ke situ ya. Yang varian inflation factor, Kenapa, enggak Ibu? ya? Yang variance inflation factor tadi dibahas nggak? Belum ya? Ini enggak deh, Bu. Bukan kelompok ini ya? Iya, bukan Ibu. Oh, oke, baik. Tapi ini yang lainnya tugasnya sudah ya, udah kumpulin ya. Oke, baik, terima kasih ya. Mungkin ini saya rasa ini tadi udah cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya tadi melakukan analisis regresi, tadi penting ya untuk mengecek apa asumsi-asumsinya itu ya. Tadi pakai plot, tapi sebenarnya bisa juga ada yang uji-uji formal ya. Nah, yang di sini kan kayak pakai plot saja. Terus ini sebetulnya mengecek multikolinier gitu ya, bisa juga lihat pakai VIF ya, tapi tadi belum dibahas. Oke, nggak apa-apa. Eh, Sampai sini teman-teman yang lain ada yang tanyakan nggak? Sebenarnya kalau waktunya cukup bisa demo untuk R-nya ya. Mudah-mudahan yang lainnya bisa ya. Nggak masalah ya untuk demo R-nya. Kelompok ini, kelompok 2 ya tadi. Kenapa, Ibu? Iya, kalau misalnya waktunya cukup, saya ingin lihat mendemokan R-nya. Tapi ini kan kamu di drive ini juga upload juga kan program R-nya ya. Ini sudah dicoba ya? Iya, sudah dicoba, Ibu. Oke, bagus. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lainnya juga bisa ya mencoba untuk menggunakan R-nya ini. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri ya sampai sini. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Tadi kelompok 2 bener, saya tuh suka lupa mulu. Bener ya kelompok 2 Adita? Kelompok 3, Ibu. Kelompok 3. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, terima kasih ya. Ini kan sudah pertemuan ke-7 ya. 8 nanti kita UTS. Nah, saya belum tahu kayaknya UTS-nya di pertemuan bukan minggu depan kayaknya untuk yang regresi ini nanti kemarin itu masih ruangannya ya masih susah belum dapet. Ada kemungkinan ini tadi siang tadi barusan banget ya Pak WD2 memberikan info di gedung M bisa dipakai katanya siang. Jadi nanti kita lihat ya, nggak tahu apakah analisis regresi ini diplot di minggu depan atau di minggu depannya lagi gitu ya. Kalau yang jadwal yang udah dibuat kemarin sih sementara karena hanya pakai ruangan di GDS saja cuma 3 ruang gitu ya kan kurang. Nah, kalian belum keplot gitu untuk UTS-nya, belum dapat ruangan gitu ya. Oke, mungkin sementara itu dulu ya dari saya. Nanti untuk ujian UTS-nya nanti nunggu info lebih lanjut ya. Nah, kalian ambil siap-siap buka itu aja apa membuat cicilan itu aja. Boleh membawa apa sih cheat sheet itu ya, open open cheat sheet ya, selembar ya, kertas A4.
Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Sama, saya izin live.